Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan membaca satu buku dari Dale Carnegie. Salah satu buku bestseller juga terbitan dari Gramedia, Sukses Menjalin Relasi. How to have rewarding relationship, win trust and influence people, Dale Carnegie and Associates Inc. Beberapa orang memiliki sifat seperti magnet, sangat bercahaya, riang, dan menarik. Kehadiran mereka menjadikan suasana ceria. Mereka populer di antara teman, masyarakat, dan pekerjaan, serta karir mereka maju dengan cepat. Anda bisa menjadi seperti mereka walaupun tidak terlahir dengan karakteristik itu. Anda bisa menjadi orang yang bersifat seperti magnet dengan mempelajari keahlian-keahlian yang dipaparkan di buku ini yang mencakup cara menjadi orang karismatik, lalu cara mendapatkan teman baru dan mempertahankan teman lama, cara memengaruhi orang-orang yang berinteraksi dengan Anda, cara membangun kepercayaan, cara mengevaluasi dan memahami kepribadian orang lain, lalu cara bersikap saat menghadapi orang-orang yang sulit, lalu cara untuk tidak menyepakati sesuatu tanpa menjadi orang yang tidak menyenangkan. Lalu, cara memahami dan menguasai emosi Anda serta memahami emosi orang lain. Dale Carnegie Training bertujuan mempertajam keahlian dan meningkatkan kinerja individu agar terbentuk hasil yang positif, mantap, serta menguntungkan. Sekitar 9 juta orang telah menyelesaikan pelatihan Dale Carnegie yang diselenggarakan dalam lebih dari 30 bahasa. Para lulusannya antara lain CEO korporasi besar, pemilik dan manajer bisnis, pemimpin legislatif dan eksekutif di sektor pemerintahan, serta individu-individu yang hidupnya diperkaya oleh pengalaman mengikuti pelatihan ini. Seperti biasa, buku ini diawali dengan pengantar. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar untuk serial ini. Kutipan dari Dale Carnegie. Ingatlah bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada siapa diri Anda atau apa yang Anda miliki. Kebahagiaan hanya tergantung pada apa yang Anda pikirkan. Jadi, mulailah setiap hari dengan berpikir tentang semua hal yang harus Anda syukuri. Masa depan Anda sangat tergantung pada pemikiran Anda hari ini. Jadi, pikirkanlah kepercayaan diri dan cinta dan keberhasilan. Dale Carnegie. Lanjut. Dale Carnegie adalah seorang perintis dalam apa yang sekarang dinamakan gerakan potensial manusia. Pelajaran dan tulisannya telah membantu orang di seluruh dunia untuk menjadi individu yang percaya diri, berkepribadian, dan berpengaruh. Pada tahun 1912, Carnegie memberi kuliah pertamanya tentang bicara di depan umum, public speaking di sebuah asosiasi pemuda Kristen, YMCA, di kota New York. Seperti kuliah tentang public speaking lainnya pada masa itu, Carnegie memulai kuliahnya dengan teori. Namun, dengan cepat ia mengetahui bahwa peserta kuliahnya terlihat bosan dan gelisah. Dia harus melakukan sesuatu. Dale menghentikan kuliah dan dengan tenang menunjuk seorang pria di barisan belakang, memintanya berdiri dan memberi pidato dadakan tentang latar belakang dirinya. Saat pria itu selesai, dia minta orang lain bicara tentang dirinya sendiri, dan seterusnya. Sampai semua orang di kelas itu memberikan pidato singkat. Dengan dukungan dari teman sekelas dan tuntunan dari Carnegie, setiap orang dapat mengatasi rasa takut dan memberikan pidato yang cukup memuaskan.
tanpa mengetahui apa yang saya lakukan. Cerita Carnegie belakangan. Secara tidak sengaja, saya menemukan metode terbaik untuk mengalahkan rasa takut. Kuliahnya jadi begitu terkenal, sampai-sampai dia diminta memberi kuliah di kota-kota lain. Seiring berjalannya waktu, dia terus meningkatkan materi kuliah. Dia belajar bahwa murid paling tertarik meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan hubungan interpersonal, menjadi sukses dalam karir, serta mengatasi ketakutan dan kekhawatiran mereka. Hal itu menyebabkan penekanan kuliah bergeser dari public speaking menjadi cara untuk menghadapi hal-hal tersebut. Pidato-pidato tadi lebih menjadi alat untuk mencapai tujuan akhir daripada tujuan akhir itu sendiri. Di samping apa yang dia pelajari dari murid-muridnya, Carnegie terlibat dalam banyak penelitian tentang pendekatan hidup dari pria dan wanita yang berhasil. Dia memasukkan hasilnya ke dalam kuliah. Hal itu menuntunnya menulis bukunya yang paling terkenal, How to Win Friends and Influence People. Buku itu langsung menjadi buku terlaris dan sejak publikasinya pada tahun 1936 dan edisi revisinya pada tahun 1981 telah terjual 20 juta eksemplar. Buku itu diterjemahkan ke dalam 36 bahasa. Pada tahun 2002, How to Win Friends and Influence People dinobatkan sebagai the #1 business book of the 21st century. Pada tahun 2008, majalah Fortune memasukkan buku itu sebagai satu dari 7 buku yang harus dimiliki setiap pemimpin di rak bukunya. Bukunya How to Stop Worrying and Start Living yang ditulis tahun 1948 juga telah terjual jutaan eksemplar dan diterjemahkan ke dalam 27 bahasa. Selama bertahun-tahun, Dale Carnegie dan para penerusnya di perusahaan yang dia dirikan, Dale Carnegie and Associates Inc. membuat dan mengajar kuliah dan seminar dihadiri oleh jutaan pria dan wanita di lebih dari 70 negara dan telah memberi pengaruh pada kehidupan orang di seluruh tingkatan masyarakat, mulai dari para karyawan di pabrik dan kantor sampai para pemilik dan manajer bisnis dan para pemimpin pemerintahan. Lulusan program ini antara lain para CEO dari perusahaan besar, para pemilik dan manajer bisnis di setiap skala dan setiap aktivitas komersial dan industri, para pemimpin pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, dan individu yang tidak terhitung banyaknya, yang hidupnya telah diperkaya oleh pengalaman itu. Dale Carnegie meninggal pada tanggal 1 November 1955. Obituari di sebuah koran di Washington merangkum kontribusinya bagi masyarakat. Dale Carnegie tidak menyelesaikan misteri-misteri besar di jagat raya, namun mungkin lebih dari siapapun di generasinya. Dia membantu manusia mempelajari cara bergaul dan hidup berdampingan, yang tampaknya terkadang merupakan kebutuhan terbesar kita. Serial buku ini ditulis untuk memperkenalkan pembaca pada ajaran Dale Carnegie. Serial buku ini dibuat berdasarkan pada tulisan Dale Carnegie dan materi kuliah yang diberikan oleh Dale Carnegie and Associates Inc. Untuk membuat prinsip-prinsip tersebut lebih bermakna dan siap diterapkan bagi pembaca abad ke-21, materi ini telah ditambahkan dengan contoh-contoh dan ilustrasi dari masa kini. Ini adalah buku pertama dari serial tersebut. Buku-buku lainnya adalah Dale Carnegie's Voice for Success, How to Think, Act, and Speak for Success, Dale Carnegie Guide Living an Enriched Life, Dale Carnegie Guide to Overcoming Worry and Stress, The Dale Carnegie Guide to Becoming an Effective Leader and Decision Maker,
Arthur R. Pell, PhD, editor. Selanjutnya pengantar. Beberapa orang bersifat seperti magnet, sangat bercahaya, sangat terang, riang, dan menarik, sehingga tidak pernah harus memaksa atau bahkan meminta jalan masuk kemanapun. Pintu-pintu terbuka lebar, dan mereka diundang untuk masuk ke dalamnya. Kehadiran mereka mempunyai dampak yang tidak kentara dalam menenangkan dan menyenangkan suasana. Mereka terkenal di kelompok sosial dan masyarakat dan di dalam pekerjaan, dan karir mereka maju dengan cepat. Ada pesona dalam suatu kepribadian yang anggun, yang sangat sulit kita hindari. Sulit untuk menghindari orang yang memilikinya. Ada sesuatu yang dimiliki orang seperti itu yang menarik Anda ke arah mereka, tak peduli Anda sesibuk atau sekhawatir apa, atau betapa Anda tidak menyukai interupsi. Bagaimanapun Anda ingin berinteraksi dengan orang-orang yang bersifat magnetis ini. Kualitas yang tidak dapat dideskripsikan inilah yang dimiliki oleh beberapa pemimpin seperti John F. Kennedy atau Ronald Reagan sampai ke tingkatan yang sangat tinggi. Bisakah Anda menjadi salah seorang yang bersifat magnetis itu? Iya, Anda bisa. Magnetisme pribadi tidak selalu merupakan bawaan lahir. Siapapun yang benar-benar berharap untuk mengembangkan kepribadian yang hangat, ramah, dan terbuka dapat melakukannya. Bila mereka menguasai teknik-teknik yang berkontribusi membentuk citra tersebut. Ada orang-orang yang secara alamiah bersifat magnetis, namun saat Anda menganalisis karakter mereka, Anda akan menemukan bahwa mereka mempunyai kualitas tersebut yang kita semua kagumi secara naluri. Kualitas yang menarik setiap manusia seperti kemurahan hati, kebesaran hati, keramahan, simpati yang tinggi, pandangan yang luas terhadap hidup, senang menolong, dan optimisme. Tidak, Anda tidak perlu dilahirkan dengan karakteristik yang membuat Anda menjadi orang yang bersifat magnetis. Sifat-sifat itu dapat diperoleh bila Anda meluangkan waktu dan usaha untuk mengembangkannya. Dale Carnegie dan penerusnya di Dale Carnegie and Associates Inc. mempunyai pengalaman selama lebih dari 90 tahun dalam membantu pria dan wanita di berbagai usia, kebangsaan, dan tingkat pendidikan untuk mendapatkan sifat-sifat itu, serta mendapatkan dan mempertahankan lebih banyak teman, maju di dalam karir mereka, dan menjalani hidup yang bernilai. Buku ini didasari oleh ajaran mereka. Beberapa keahlian yang akan Anda pelajari dalam buku ini adalah cara menjadi orang yang karismatik, cara mendapatkan teman baru dan mempertahankan teman lama, cara memengaruhi orang-orang yang berinteraksi dengan Anda dengan cara membangun lingkungan yang kooperatif, kolaboratif, dan bersifat kolegialitas. Cara membangun kepercayaan. Cara mengevaluasi dan memahami kepribadian orang lain sehingga Anda dapat berhubungan dengan lebih efektif dengan mereka. Cara mempromosikan ide, konsep, dan saran tentang pekerjaan Anda dalam berhubungan dengan keluarga dan teman-teman, dan tentunya dengan semua orang yang berhubungan dengan Anda. Cara berinteraksi dan bereaksi saat menghadapi orang-orang yang sulit. Cara untuk tidak setuju tanpa menjadi orang yang tidak menyenangkan. Lalu, cara memahami dan menguasai emosi Anda dan memahami emosi orang lain. Kepribadian kita membentang sampai ke luar tubuh kita. Kepribadian kita tidak tergantung pada apakah kita rupawan atau tidak, terpelajar atau tidak.
Di buku ini Anda akan belajar cara meningkatkan kemampuan yang kita miliki dalam mengembangkan aura kepribadian misterius yang tidak kentara itu, yang menarik orang-orang kepada kita dan untuk mengatasi kecenderungan yang akan mendorong orang-orang menjauh dari kita. Emerson berkata, "Siapa diri Anda akan terdengar sangat keras, sehingga saya tidak dapat mendengar apa yang Anda katakan." Kita tidak dapat menyembunyikan siapa diri kita, apa yang kita rasakan, karena kita memancarkan aura kita, kepribadian kita, dan apakah hal itu terasa panas atau dingin, menarik atau menolak, tergantung pada sifat-sifat dan kualitas kita yang dominan. Kualitas yang menarik adalah yang mengalir keluar, ringan. Kualitas yang menolak adalah yang mengalir ke dalam, sehingga orang yang tidak punya sifat magnetis ini adalah orang yang egosentris, terlalu banyak berpikir tentang diri mereka sendiri, tidak banyak memberi, selalu mengejar sesuatu, menyerap, menerima keuntungan, dan berusaha mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Mereka kekurangan simpati, keramahan, persahabatan. Mereka tidak dapat berinteraksi dengan baik dengan orang-orang baru. Pria dan wanita adalah magnet manusia, seperti magnet yang ditarik melalui tumpukan sampah yang hanya akan menarik benda-benda yang mempunyai daya tarik terhadap magnet itu. Demikian juga kita yang secara terus-menerus menarik dan membangun hubungan dengan hal-hal dan orang-orang yang menanggapi pemikiran dan ide kita. Lingkungan kita, rekan kita, kondisi kita secara umum adalah hasil dari daya tarik mental kita. Hal-hal tersebut datang kepada kita dalam bentuk fisik karena kita berkonsentrasi terhadapnya, menghubungkan diri kita dengan hal-hal itu secara mental. Hal-hal tersebut memiliki daya tarik terhadap kita dan akan tetap bersama kita selama daya tarik terhadap mereka tetap berada dalam pikiran kita. Apapun bisnis Anda, reputasi dan keberhasilan Anda akan sangat tergantung pada kualitas kesan yang Anda timbulkan pada orang lain. Oleh karena itu, mengembangkan kepribadian yang bersifat magnetis dan kuat adalah segalanya. Hal itu tidak sulit dilakukan. Setiap orang dapat menumbuhkan kemampuan untuk menjadi menyenangkan dan mengembangkan kekuatan karakter yang akan membuat mereka merasa sebagai kekuatan yang nyata di dunia. Bila kita mengetahui kualitas dan karakteristik yang membedakan antara sifat magnetis dan bukan magnetis, mudah untuk menumbuhkan yang mendukung dan menghilangkan yang tidak. Anda dapat menumbuhkan kualitas mental yang murah hati, besar hati, riang, dan suka menolong dan menghancurkan sifat yang berlawanan. Saat melakukan ini, Anda akan merasa diri Anda menjadi lebih tertarik pada orang lain, dan sebagai balasannya, mereka akan lebih tertarik pada Anda. Anda akan merasa diri Anda lebih diterima kemanapun Anda pergi dan lebih dicari. Dengan kata lain, bila Anda menumbuhkan kualitas yang sangat Anda kagumi dari orang lain, kualitas yang menarik bagi Anda akan menjadi menarik untuk orang lain. Seiring Anda semakin terilhami oleh kualitas-kualitas tersebut, kualitas-kualitas tersebut akan memberi Anda karakter dan Anda akan mendapatkan kepribadian yang bersifat magnetis serta menarik. Untuk menjadi pribadi yang magnetis, Anda harus menghadapi hidup dengan cara yang tepat. Pesimisme, egoisme, suasana hati yang selalu masam, kurang simpati dan antusiasme, semua itu cenderung menghancurkan kepribadian yang magnetis. Orang yang penuh harapan, optimistis, cerah, waras, dan berhati besar akan memancarkan bentuk kepribadian magnetis yang dikagumi. Jenis kepribadian yang membangkitkan perhatian, yang menarik dan menguasai semua jenis orang.
Di atas semua itu, bila Anda memiliki kepribadian yang bersifat magnetis dan menarik, tumbuhkan kebiasaan untuk bersifat ramah, menyambut orang dengan sapaan yang hangat dan tulus dengan hati terbuka. Hal itu akan memberi keajaiban bagi Anda. Anda akan mengetahui bahwa kekakuan, rasa kurang percaya diri dan ketidakpedulian, dan kurang tertarik terhadap orang lain yang sekarang merupakan masalah bagi Anda, akan menghilang. Orang akan melihat Anda sungguh-sungguh tertarik pada mereka, bahwa Anda benar-benar ingin tahu dan menyenangkan mereka dan tertarik pada mereka. Latihan untuk bersifat ramah akan merevolusi kekuatan sosial Anda. Anda akan mengembangkan kualitas menarik yang tidak pernah Anda impikan sebelumnya. Bila ingin terkenal, Anda harus menumbuhkan sifat ramah. Anda harus membuka pintu hati Anda lebar-lebar dan tidak seperti yang dilakukan orang kebanyakan, yaitu membiarkannya terbuka sedikit, seolah mengatakan kepada orang yang Anda temui, Anda dapat mengintip sedikit ke dalam. Namun, Anda tidak dapat masuk sampai saya tahu apakah Anda dapat menjadi kenalan yang diharapkan. Jangan takut membuka hati Anda, membuka pintu hati Anda lebar-lebar. Buanglah seluruh sifat yang terlalu berhati-hati. Jangan bertemu orang seakan Anda takut membuat kesalahan. Dekatilah mereka dengan keyakinan bahwa Anda dapat dan akan berteman dengan mereka dan membangun hubungan yang menyenangkan dan menguntungkan. Anda telah mengambil langkah pertama dalam pencarian Anda terhadap sifat magnetis dengan membaca buku ini. Untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari buku ini, bacalah semua terlebih dahulu agar bisa menyerap keseluruhan konsep untuk menjadi orang yang bersifat magnetis. Kemudian, bacalah ulang setiap bab dan mulailah menerapkan tuntunan untuk mencapai setiap cakupan area. Hal itu akan membuat Anda mulai berada di jalur yang telah membawa keberhasilan, kebahagiaan, dan pengayaan bagi jutaan pria dan wanita yang telah mempelajari dan menerapkan ajaran Dale Carnegie. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bab pengantarnya. Nanti kita akan ketemu di bab 1. Ya, Anda memiliki karisma. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan like dan komen more untuk lanjutannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.